Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Insya Allah baik-baik semua ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, bertemu lagi bersama saya Ustadz Zendi pada mata pelajaran IPA. Nah, untuk pada mata pelajaran IPA kali ini kita akan melanjutkan di pertemuan yang kemarin mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari mengenai sistem klasifikasi dan kunci dikotomi. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin lebih ke pendalaman ya dari materi yang sebelumnya. Untuk itu anak-anakku semua siapkan alat tulisnya, nanti bisa mencatat mungkin hal-hal yang tersirat atau tidak disebutkan di PowerPoint-nya, tetapi nanti saya jelaskan. Nanti anak-anakku bisa mencatat yang sekiranya perlu dicatat. Kemudian langsung saja ke slide yang pertama. Nah, pada slide pertama ini kita akan mengetahui mengenai tingkatan klasifikasi. Nah, dalam mempelajari biologi tentu kita akan mempelajari hewan maupun tumbuhan. Nah, untuk tingkatan klasifikasi hewan dan tumbuhan itu ada sedikit perbedaannya. Yang pertama adalah di tingkatan yang paling atas ya, itu pada hewan ada kingdom, sedangkan di tumbuhan itu ada regnum. Nah, dalam bahasa Indonesia itu adalah kerajaan. Kemudian di tingkat bawahnya lagi ada di hewan yaitu filum, dan di tumbuhan adalah divisio atau divisi. Kemudian di bawahnya lagi ada klasis, dan yang tumbuhan juga sama klasis atau kelas. Kemudian ada ordo yaitu bangsa, kemudian ada familia yaitu suku, kemudian ada genus yaitu marga, dan spesies adalah jenis. Nah, semakin ke bawah atau semakin sama genusnya misalkan atau familianya, berarti memiliki persamaan yang banyak atau memiliki lebih banyak persamaan antara satu hewan dengan satu hewan yang lainnya. Nah, sedangkan jika semakin ke atas, misalkan semakin dekat filumnya, berarti makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya semakin memiliki banyak perbedaannya. Begitu ya. Kemudian sistem klasifikasi kita akan membagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada sistem 2 kingdom yang terdiri dari tumbuhan atau plante. Yang kedua ada hewan atau animalia. Kemudian ada sistem 3 kingdom yang terdiri dari tumbuhan atau plante, hewan atau animalia, dan jamur atau fungi. Kemudian ada sistem 4 kingdom yaitu terdiri dari tumbuhan atau plante, hewan atau animalia, kemudian ada jamur atau fungi, dan monera. Kemudian sistem 5 kingdom yaitu ada tumbuhan atau plante, hewan atau animalia, jamur atau fungi, monera, dan protista. Nah, sistem 5 kingdom ini dibuat atau diprakarsi oleh salah satu ilmuwan ya atau peneliti di bidang biologi, yaitu yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai sistem 2 kingdom. Nah, sistem 2 kingdom ini terdiri dari 2 kingdom tentunya ya, yaitu ada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan atau plante merupakan makhluk hidup yang memiliki dinding sel dan dapat berfotosintesis. Nah, jika sudah bisa berfotosintesis, berarti tumbuhan tersebut memiliki zat hijau daun ya, atau yang dinamakan dengan klorofil. Kemudian yang kedua adalah hewan atau animalia, merupakan makhluk hidup yang dapat berpindah tempat ya, yang dapat berpindah tempat secara aktif. Kemudian sistem 3 kingdom. Nah, sistem 3 kingdom ini ada penambahan 1 kingdom lagi selain tumbuhan dan hewan, yaitu ada lagi jamur atau fungi, merupakan organisme yang tidak memiliki klorofil dan dinding selnya mengandung kitin. Nah, berbeda dengan tumbuhan ya yang mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Untuk jamur tidak memiliki klorofil sehingga tidak dapat berfotosintesis atau tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Contoh dari jamur itu ada jamur merang atau nama latinnya Volvariella sp. Kemudian ada jamur yang berwarna putih ini yang sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari, ada jamur tiram. Nama latinnya yaitu Pleurotus sp.
Kemudian ada sistem 4 kingdom. Nah, sistem 4 kingdom ini ada penambahan lagi ya. Tadi ada tumbuhan atau plante, hewan atau animalia, jamur atau fungi, kemudian ada monera. Nah, monera ini merupakan bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Nah, contohnya itu bakteri itu bakteria. Nah, berukuran kecil ya, atau mikroskopis. Jadi bakteria tidak dapat dilihat secara kasat mata atau secara mata telanjang, tetapi harus menggunakan bantuan mikroskop. Kemudian ada cyanobacteria. Nah, contohnya seperti ini. Hampir-hampir sama bentuknya. Kemudian yang terakhir itu ada sistem 5 kingdom. Nah, ini yang sering kita pakai ya nanti dalam pelajari biologi. Nah, sistem 5 kingdom ini terdiri dari tumbuhan atau plantae, animalia atau hewan, ada jamur atau fungi, kemudian ada monera yang terdiri dari bakteri dan cyanobacteria. Kemudian ada satu lagi yaitu protista. Nah, protista merupakan makhluk hidup yang memiliki membran inti sel, bersel tunggal atau bersel banyak. Nah, protista ini dibedakan menjadi 3. Ada protista mirip hewan, ada protista mirip tumbuhan, dan ada protista mirip jamur. Nah, untuk protista mirip hewan. Nah, untuk protista mirip hewan ini ada rhizopoda, yaitu amoeba. Terus ada flagellata, yaitu contohnya euglena. Kemudian ada ciliata, contohnya yaitu paramecium. Kemudian ada sporozoa, contohnya adalah plasmodium. Kemudian ada protista mirip tumbuhan atau alga yang terdiri dari chlorophyta, dengan contohnya itu Spirogyra, Rhodophyta, contohnya Eusema, Phaeophyta, contohnya Sargassum. Lalu ada Chrysophyta dengan contohnya Ochromonas. Kemudian ada protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini hanya dibagi menjadi 2, yaitu jamur air dan jamur lendir, Oomycota dan Myxomycota. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat ke contoh gambarnya. Nah, ini adalah contoh dari 3 macam tadi protista ya. Ada amoeba ini ya. Nah, amoeba ini bergerak dengan menggunakan kaki semu. Kemudian ada euglena. Euglena ini bergerak dengan menggunakan bulu cambuk. Nah, bulu cambuk itu dari belakang ini ya, yang panjang, agak sedikit seperti buntut. Lalu ada paramecium. Nah, paramecium ini bergerak dengan menggunakan bulu-bulu getar. Nah, bulu-bulu getar ini berada di samping-sampingnya nih ya, berada di sekelilingnya. Ini tidak terlalu terlihat ya, karena terlalu mikroskopis atau terlalu kecil. Kemudian ada plasmodium. Nah, plasmodium ini salah satu dari sporozoa, jadi tidak memiliki alat gerak. Lalu ada protista mirip tumbuhan, yaitu ada chlorophyta. Nah, chlorophyta ini memiliki pigmen hijau. Jadi tumbuhan yang kita lihat di pantai misalkan bentuknya seperti rumput laut begitu ya, itu termasuk dari chlorophyta. Jadi di sini itu berwarna hijau. Yaitu ada rhodophyta. Ini contoh dari rhodophyta atau Eusema ya contohnya ya. Itu memiliki pigmen merah, contohnya yaitu ini Eusema, warnanya merah. Lalu ada Phaeophyta. Nah, Phaeophyta ini merupakan alga yang berwarna coklat. Kemudian ada Chrysophyta. Nah, untuk Chrysophyta ini memiliki warna kuning ya, kuning kehijauan, hampir-hampir sama seperti Chlorophyta, tetapi lebih condong ke arah kuningnya. Lalu yang terakhir ada protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini hanya dibedakan menjadi 2. Ada Oomycota atau jamur air, dan Zygomycota atau jamur lendir. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai monera. Nah, monera merupakan makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti atau sel prokariota atau tidak memiliki membran inti. Nah, organisme ini biasanya bersel satu. Nah, contohnya yaitu bakteri dan ganggang biru. Nah, ini contoh dari gambar bakteri seperti ini. Nah, bakteri itu terdiri dari berbagai macam sesuai dengan bentuknya masing-masing. Nah, contohnya di sini ada Streptococcus. Nah, bentuknya seperti ini ya, bulat-bulat kecil dan rapat. Kemudian ada Bacillus, bentuknya seperti batang seperti ini, batang memanjang. Nah, kemudian ada bentuk seperti Vibrio atau bentuk koma, nama lainnya ada ekornya di belakang seperti ini. Nah, ini dipahami gambar-gambarnya ya, karena kan bakteri bentuknya macam-macam. Kemudian selanjutnya adalah dari fungi atau jamur. Nah, fungi ini memiliki inti sel atau eukariota. Nah, tadi untuk
Monera itu memiliki membran inti sel, tidak memiliki membran inti sel atau prokariota, sedangkan fungi memiliki membran inti sel atau eukariota. Tentu tidak berklorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis, kemudian tersusun dari satu sel atau banyak sel dan berkembang baik dengan spora, jamur bersifat pengurai dan parasit. Nah, ini tadi ya. Kemudian sumber makanannya diambil dari inangnya atau diambil dari makhluk hidup lain karena jamur bersifat parasit. Nah, kemudian ada klasifikasi paling tinggi yaitu ada plante, merupakan makhluk hidup yang memiliki dinding sel dan dapat berfotosintesis. Ini tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian ada yang paling atas lagi ada animalia. Animalia juga ini sudah dijelaskan tadi sedikit. Nah, animalia ini dibedakan menjadi dua ya. Hewan dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya vertebrata dan invertebrata. Nah, untuk vertebrata ini merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, sedangkan yang tidak memiliki tulang belakang disebut dengan invertebrata. Nah, contoh dari vertebrata ini diantaranya ada ikan, katak, ayam, kadal, dan kerbau. Sedangkan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata itu ada semut, cacing, udang, siput, dan gurita. Kemudian selanjutnya kita akan mengetahui mengenai penamaan ilmiah. Nah, di samping klasifikasi itu melakukan pengelompokan berdasarkan ciri-cirinya, tetapi klasifikasi juga dapat digunakan sebagai media atau sebagai bahan untuk menamakan atau menamai hewan secara ilmiah. Nah, penamaan ilmiah makhluk hidup menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda, yaitu kata pertama menunjukkan genus dan diawali dengan huruf besar, kemudian kata keduanya menunjukkan spesiesnya, diawali dengan huruf kecil. Nah, contohnya di sini ada ikan mas. Ikan mas itu nama artinya Cyprinus carpleo. Nah, Cyprinus ini nama genusnya, cara menulisnya yaitu diawali dengan huruf yang besar, C-nya besar, Cyprinus. Nah, ini menunjukkan genusnya. Kemudian carpleo-nya diawali dengan huruf kecil yang menunjukkan spesiesnya. Kemudian semuanya atau setiap kalimatnya ini dicetak miring. Kemudian ada lagi kadal, yaitu nama artinya Mauboya multifasciata. Untuk menulisnya juga sama ya, diawali dengan huruf besar kemudian dicetak miring. Kemudian selanjutnya ada kunci determinasi. Nah, ini kemarin kita sudah bahas sedikit mengenai kunci determinasi ya. Jadi kunci determinasi berfungsi untuk menentukan jenis kelompok nama hewan dan tumbuhan. Kunci determinasi disebut juga dengan kunci dikotom. Jadi sama saja ya namanya ya. Bisa disebut kunci determinasi, bisa juga disebut dengan kunci dikotom. Fleksibel saja. Nah, fungsi determinasi ini berfungsi untuk menentukan apakah hewan tersebut termasuk ke dalam jenis mamalia misalkan, atau termasuk ke dalam jenis ikan atau Pisces, maupun ke dalam jenis hewan-hewan yang lainnya. Nah, kita beri contoh sedikit ya untuk cara penggunaan kunci determinasinya. Ini sama seperti kemarin ya, kita mengulang sedikit saja biar anak-anakku semuanya tidak lupa, karena insya Allah minggu depan kita akan melakukan ulangan ya di bab yang kedua. Kemudian cara penggunaannya. Oke, cara penggunaannya di sini gampang saja. Kita observasi terlebih dahulu, identifikasi ya. Identifikasi yang pertama di sini ada gambar apa ini ya? Lovebird ya, burung ya. Kita sudah tahu lah, katakanlah kita sudah tahu namanya, tapi kita ingin mengetahui lovebird atau burung ini termasuk ke klasis apa gitu ya, kelas apa. Nah, kita lihat ciri-cirinya terlebih dahulu. Kita mulai dari satu dulu, di nomor 1A dan 1B. Nah, apakah gambar ini memiliki tulang belakang atau tidak memiliki tulang belakang? Nah, kalau dilihat dari ciri-cirinya, tentu hewan ini memiliki tulang belakang ya. Jadi yang pertama adalah 1A. Kita pilih 1A, kita tulis di sini 1A. Nah, kemudian kita tarik ke samping, kemudian kita lanjutkan ke nomor kedua. Nah, ke nomor yang kedua ini kita pilih lagi apakah memiliki kelenjar susu atau tidak memiliki kelenjar susu. Nah, tentu saja tidak memiliki kelenjar susu ya. Kalau kita amati di sini ya, tidak punya kelenjar susu. Kemudian kita tarik lagi ke sini. Jadi tulis 2B ya.
Tadi karena kita milih 2B, kita 2B. Tadi dari 1A ke 2B. Kemudian kita lanjut ke nomor, tarik ke sampingnya, kita akan diarahkan menuju ke nomor 3. Nah, ke nomor 3 ini tentu dari hasil pengamatan tentu kita akan memilih yang ketiga B ya. Ketiga B adalah bergerak tidak menggunakan sirip. Nah, dan bernafas tidak menggunakan insan. Nah, dari 3B ini kita akan diarahkan ke nomor keempat. Nah, kita lihat lagi ke nomor 4. Nah, di sini baru kita temukan bahwa di nomor keempat kita akan memilih yang keempat B, yaitu tubuh ditutupi bulu ya. Karena tidak mungkin kan kita pilih yang A, karena yang A itu pilihannya tubuh ditutupi oleh sisik, tentu bukan ya. Jadi tubuh ditutupi oleh bulu. Kita tarik lagi ke samping. Nah, di sini kita akan menemukan kelas yang kita dapatkan. Nah, jadi hewan ini masuk ke dalam klasis Aves ya. Masuk dalam kelas Aves ya. Jadi kunci determinasinya terdiri dari 1A, 2B, 3B, dan 4B. Kemudian kita coba lagi observasi gambar yang selanjutnya. Nah, di sini ada belalang. Nah, belalang ya kita sering temu di sawah. Kita coba lagi dari kunci yang pertama, dari 1A dan 1B dulu. Nah, tentu dari 1A dan 1B kita akan memilih ke 1B karena belang itu tidak memiliki tulang belakang ya. Lalu dari 1B itu kita akan diarahkan langsung ke nomor 5. Nah, nomor 5 kita lihat mana nomor 5. Nah, di sini ada pilihannya lagi 5A dan 5B. Nah, kita pilih salah satu yang memiliki ciri-ciri dari belalang apa? Tentu saja yang 5B, tidak memiliki cangkang ya. Tidak mungkin belalang memiliki cangkang. Kemudian kita tarik ke sampingnya, masuk ke nomor 6. Nah, di nomor 6 ini kita diarahkan lagi untuk memilih salah satu 6A atau 6B. Apakah kakinya beruas atau tidak berkaki? Nah, tentu saja namanya belalang pasti berkaki ya. Kakinya tentu ruas ya, karena kita bisa amati dari bentuk kakinya. Nah, dari nama ini kita akan diarahkan ke nomor 7. Kita tarik ke kanan ini. Kita akan diarahkan ke nomor 7. Nah, di nomor 7 itu kita akan dihadapkan oleh dua pilihan lagi, 7A dan 7B. Nah, kakinya berjumlah 6 atau kakinya berjumlah kurang dari 6. Nah, kita bisa hitung kakinya di sini. 1, 2, 3. Nah, sebelah kanan 3, otomatis sebelah kiri 3. Dijumlah menjadi 6 pasang ya. Tentu kita akan memilih yang 7A. Kaki berjumlah 6 pasang. Selanjutnya di sini ada keterangannya. Oh, ternyata belalang itu masuk ke kelas atau klasis insekta ya. Jadi kunci determinasi dari belalang ini terdiri dari 1B, 5B, 6A, dan 7A. Nah, begitu ya anak-anakku semuanya untuk pembelajaran hari ini. Jadi intinya pembelajaran hari ini masih di klasifikasi makhluk hidup, yaitu materinya pendalaman ya, pendalaman dari materi yang kemarin atau melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, untuk kelas 7 anak-anakku jangan lupa belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup, karena di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan melakukan ulangan bab 2 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Nanti dipelajari, insya Allah besok saya akan bagikan lagi materinya seperti ulangan-ulangan sebelumnya. Saya akan bagikan lagi linknya, nanti link downloadnya, nanti anak-anakku semua bisa mendownload, bisa juga di print kemudian dipelajari. Nah, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya santri-santriku semua, jika tidak ada halangan sudah kembali ke pondok ya. Kalau sudah kembali ke pondok berarti kita ulangannya secara langsung ya, langsung di kelas, tidak online lagi, kecuali nanti yang mungkin masih daring atau belum bisa ke pondok, insya Allah ulangannya masih sama seperti kemarin, daring ya. Untuk soalnya nanti seperti biasa pilihan ganda, soal terdiri dari 15 sampai 20 nomor, tergantung nanti kalian mau dapat yang 15 atau 20 nomor, tergantung nanti saya buatnya. Kemudian jangan lupa belajar. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya untuk melakukan ulangan di bab yang kedua, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, sekian pembelajaran IPA pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.